Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haris Nandita dari Universitas Gunadarma kelas 1KA25 dengan NPM 10121543. Dan di sini saya akan mempresentasikan tentang Sistem Informasi Manajemen atau SIM. Bagian pertama ada definisi dan pengertian SIM. Sistem Sistem adalah suatu susunan yang teratur dari kegiatan-kegiatan yang saling berkaitan dan susunan prosedur-prosedur yang saling berhubungan, yang melaksanakan dan mempermudah kegiatan utama organisasi atau institusi. Lalu data yang diperoleh atau diolah sehingga memiliki arti atau manfaat yang berguna. Pengertian sistem informasi manajemen adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang terdiri atas pemanfaatan dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen. Umumnya, sistem informasi manajemen digunakan untuk memecahkan atau memberikan solusi atas masalah bisnis seperti biaya produksi, layanan, atau strategi bisnis yang diterapkan. SIM berbeda dengan sistem informasi biasa, karena sistem ini digunakan untuk menganalisis sistem informasi lain yang diterapkan pada aktivitas operasional organisasi. Lalu ada pengertian SIM menurut para ahli. Yang pertama, O'Brien, sistem informasi manajemen adalah sekelompok komponen yang saling berhubungan, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dengan menerima input serta menghasilkan output dalam transformasi yang teratur. Yang kedua dari L. James Salvery, menurutnya sistem adalah prosedur logis dan rasional untuk merancang suatu rangkaian komponen yang berhubungan satu dengan yang lainnya dengan maksud untuk berfungsi sebagai suatu kesatuan dalam usaha mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga dari Ashar Susanto, pengertian SIM menurutnya yaitu kumpulan atau grup dari subsistem atau bagian atau komponen baik fisik maupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan berkenaan dengan pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Dan yang keempat dari Ludwig von Batalanvy, sistem informasi manajemen merupakan seperangkat unsur yang saling terkait dalam suatu antar relasi di antara unsur-unsur tersebut dengan lingkungan. Bagian kedua, komponen pembangunan SIM. Komponen sistem informasi manajemen yang secara fisik merupakan semua peralatan fisik yang dibutuhkan SIM agar bisa jalan. Komponen-komponen SIM secara fisik diantaranya adalah hardware, software, database, prosedur, personel, dan jaringan data. Yang pertama, hardware. Hardware atau perangkat keras adalah salah satu komponen SIM yang mutlak diperlukan. Perangkat keras fisiknya kelihatan secara nyata. Hardware bisa berjalan sesuai dengan apa yang diperintahkan penggunaannya. Contohnya seperti smartphone, printer, komputer lengkap dan peralatannya. Dan kedua ada software. Software atau perangkat lunak tidak berupa fisik, tapi berupa file dan aplikasi yang mengisi perangkat keras yang mendukung berjalannya SIM perusahaan. Perangkat lunak inilah yang akan memberikan perintah atau instruksi kepada perangkat keras bagaimana dia akan dijalankan. Software banyak berisikan data-data elektronik yang bisa menjalankan hardware sesuai dengan perintah yang diberikan. Software umumnya terdiri dari sistem operasi, bahasa pemrograman, dan program aplikasi. Database merupakan tempat penyimpan data dan informasi yang berupa file-file yang berisi data dan program perusahaan yang dikumpulkan dan disimpan secara sistematis, sedemikian rupa sehingga bisa dengan mudah diakses oleh para penggunanya. Database bisa menghindari pengulangan informasi dan data.
dan prosedur pengoperasian. Prosedur adalah komponen fisik yang berupa panduan atau instruksi dalam menjalankan SIM. Prosedur pengoperasian umumnya berupa instruksi penyiapan data dan instruksi petunjuk pengoperasionan hardware dan software. Prosedur bisa berisi tentang kebijakan metode yang akan dipakai, peraturan-peraturan dalam penggunaan sistem informasi manajemen yang berbasis teknologi informasi. Personel atau brainware merupakan komponen yang menjalankan dan mengoperasikan semua komponen fisik lainnya, mulai dari mengadakan hardware, menjalankan software, dan mematuhi prosedur. Pengguna informasi atau pemakai merupakan pihak yang membutuhkan dan menggunakan data informasi yang telah dihasilkan oleh SIM untuk keperluannya. Misalnya, manajemen baik tingkat atas, menengah, atau atas pelanggan, pemasok, kreditur, maupun stakeholder lainnya. Lalu ada jaringan data. Jaringan data itu adalah gabungan beberapa seperangkat hardware dan software yang telah didesain sedemikian rupa sehingga bisa saling berbagi informasi, komunikasi, dan akses data dari beberapa tingkat sekaligus antara satu bagian dengan bagian yang lain dalam sebuah perusahaan. Dengan adanya jaringan data, maka pertukaran data bisa dengan mudah dilakukan. Komunikasi antar ini di perusahaan bisa dilakukan dengan cepat, akses dan informasi yang lebih efisien, dan diberikan dalam waktu yang cepat dan terupdate. Bagian 3. Sumber daya SIM. Berikut ini ada sumber daya yang dibutuhkan oleh sistem informasi manajemen. Yang pertama, sumber daya manusia. Pemakai akhir adalah orang-orang yang menggunakan sistem informasi atau informasi yang dihasilkan sistem tersebut. Dan pakar SI adalah orang-orang yang mengembangkan dan mengoperasikan sistem informasi. Sumber daya hardware. 1. Sistem komputer yang terdiri dari unit pemrosesan pusat yang berisi pemrosesan mikro dan berbagai peralatan periferal yang saling berhubungan. Yang kedua, periferal komputer yang berupa peralatan seperti keyboard atau mouse elektronik untuk input data dan perintah, layar video atau printer untuk output informasi, dan disk magnetis atau optikal untuk menyimpan sumber daya data. Sumber daya software. Yang pertama, software system, seperti program sistem informasi operasi yang mengendalikan serta mendukung operasi sistem komputer. Yang kedua, software aplikasi, yang memprogramkan pemrosesan langsung bagi pengguna tertentu komputer oleh pemakai akhir. Yang ketiga, prosedur, yang mengoperasikan perintah bagi orang-orang yang akan menggunakan sistem informasi. Lalu ada sumber daya data, database yang menyimpan data yang telah diproses dan diatur, dasar pengetahuan yang menyimpan pengetahuan dalam berbagai bentuknya seperti fakta dan peraturan. Lalu ada input sumber daya, pemrosesan data menjadi informasi. Data biasanya tergantung pada aktivitas pemrosesan seperti penghitungan, perbandingan, penilaian, pengklasifikasian, dan pengiktisarian. Lalu ada output produk informasi. Informasi dalam berbagai bentuk dikirim ke pemakai akhir dan disediakan untuk mereka dalam aktivitas output. Tujuan dari sistem informasi adalah untuk menghasilkan produk informasi yang tepat bagi para pemakai akhir. Lalu ada penyimpanan sumber daya data. Penyimpanan adalah komponen dasar sistem informasi. Penyimpanan juga aktivitas sistem informasi tempat data dan informasi disimpan secara teratur untuk digunakan kemudian. Lalu yang terakhir, sumber daya jaringan. Yang pertama, media komunikasi, dan yang kedua ada dukungan jaringan. Bagian keempat, subsistem SIM. Subsistem SIM yang erat kaitannya dengan subunit utama organisasi dibagi menjadi dua, yaitu pertama, sistem informasi yang dirancang untuk digunakan oleh para eksekutif, dan juga yang kedua, sistem informasi untuk berbagai area fungsional, diantaranya
Yang pertama, sistem informasi pemasaran, sistem informasi manufaktur, sistem informasi keuangan, dan juga sistem informasi sumber daya manusia atau SDM. Yang pertama, sistem informasi pemasaran adalah subset atau subsistem dari SIM yang menyediakan informasi untuk memecahkan masalah pemasaran perusahaan. Dan yang kedua, manufaktur, yaitu subset atau subsistem dari sistem informasi manajemen yang menyediakan informasi digunakan dalam memecahkan masalah manufaktur. Yang ketiga, keuangan adalah sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi mengenai arus uang bagi para pemakai di seluruh perusahaan. Dan yang keempat, sumber daya manusia, sistem yang menyediakan informasi mengenai sumber daya manusia pada perusahaan. Bagian kelima, sistem otomasi perkantoran. Sistem otomatisasi kantor didefinisikan sebagai sistem informasi berbagai telekomunikasi yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan pesan, dokumen, dan komunikasi elektronik lainnya antar individu, kelompok kerja, dan organisasi. Contoh sistem otomasi perkantoran. Yang pertama itu ada video conference. Salah satu penggunaan otomatisasi kantor yang terkenal saat ini yaitu penggunaan video conference, di mana teknologi komunikasi ini memungkinkan dua orang atau lebih dapat berkomunikasi secara langsung tanpa mengenal batasan waktu dan tempat. Dan yang kedua, email. Proses rekrutmen dalam pekerjaan di perusahaan pada saat ini lebih fleksibel karena adanya dengan email. Contohnya itu seperti email baik dari Google maupun Yahoo. Dan yang ketiga, mesin produksi. Penggunaan otomatisasi dalam produksi telah banyak ditemukan dengan bermacam-macam cara. Termasuk diantaranya ialah penggunaan mesin, di mana dalam mesin ini terdapat serangkaian sistem mekanik, listrik, hidrolik, pneumatik, perangkat elektronik, dan komputer. Sekian dari presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.